Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, hari-hari ini banyak sekali energi kita, pikiran kita curahkan untuk bisa melewati satu hari ke hari berikutnya dengan memenuhi kebutuhan kita. Manusia sedemikian sibuk rasanya, waktu 24 jam seperti tidak cukup karena memang begitu banyaknya tuntutan hidup. Tapi tahukah saudara, perjuangan kita bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi perjuangan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah memagari kehidupan rohani kita. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menasihati mereka, di mana mereka tidak memiliki begitu banyak kesulitan secara ekonomi, tetapi ada persoalan yang sangat serius dalam kehidupan mereka, yaitu pengaruh buruk dari lingkungan mereka. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Saudara kan dikasihi Tuhan, Paulus berkata, perjuangan hidup ini bukan cuma sekedar bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan, tapi ada ancaman yang lebih serius daripada sekedar ancaman kelaparan, ancaman tidak mendapatkan kehidupan yang layak secara jasmani. Tapi ancaman yang lain adalah bagaimana sekeliling kita meluluh lantakkan kerohanian kita. Apalah terbelakang daripada surat yang dikirimkan oleh Paulus ini? Karena pada waktu itu memang jelas sekali kehidupan di sana di Korintus itu penuh dengan berbagai-bagai dosa yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu adanya penyembahan berhala, adanya praktek-praktek hidup yang tidak kudus dan seterusnya. Ini semuanya bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Paulus ingin supaya jemaat di sana jangan menjadi bagian daripada semua dosa itu, keduniawian itu, penyembahan berhala itu, dan segala kenajisan-kenajisan yang dipraktekkan di sana. Paulus menasihatkan mereka bukan bagaimana caranya menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan fisik, tapi Paulus menasihati mereka bagaimana caranya supaya mereka tetap memiliki kerohanian yang sehat. 3 perintah yang diberikan oleh Paulus adalah: 1. Keluarlah kamu dari antara orang-orang yang duniawi, orang-orang yang penyembah berhala, dan orang-orang yang selalu berbuat najis. Dan yang kedua, perintahnya adalah pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan yang ketiga adalah jangan menjamah apa yang najis, ataupun jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Apa arti daripada keluarlah kamu itu? Ini bukan sekedar kita pindah kampung atau kita pindah tempat, bukan. Tapi ini berbicara tentang alamilah perubahan kehidupan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara ada di tengah-tengah lingkungan penyembahan berhala, lingkungan yang suka akan kenajisan, lingkungan yang suka dengan keduniawian, hari lepas hari yang dibicarakan tentang hal-hal duniawi, firman Tuhan berkata, keluarlah dari situ, jangan menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan jangan duduk dengan orang yang suka mencemooh, jangan berkumpul dengan orang yang suka merendahkan firman Allah, dan seterusnya. Itu arti daripada keluarlah kamu. Lalu dikatakan pisahkanlah dirimu. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Allah memiliki identitas yang berbeda dengan mereka. Kata pisahkanlah dirimu di sini berbicara tentang kita memiliki standar-standar kehidupan yang berbeda dengan mereka. Kita menggunakan hukum surgawi. Kita menggunakan standar surgawi yang sering sekali tidak bisa dimengerti oleh dunia ini. Kalau dunia ini berkata kalau orang jahat kepadamu wajar engkau membalas. Kalau dunia ini berkata kalau orang
memfitnah engkau, wajar engkau meminta kepada mereka mengapa mereka melakukannya. Tapi standar surgawi berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan orang yang menganiaya engkau. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memiliki budaya duniawi ini. Pisahkan diri kita. Kita menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Lalu yang ketiga, perintahnya adalah jangan lakukan hal yang najis itu. Ini menunjukkan bahwa milikilah prinsip dalam hidup ini karena engkau mengetahui kebenaran. Engkau bisa membedakan mana yang najis, mana yang bukan, mana yang disenangi Tuhan. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu supaya engkau dapat membedakan apakah yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang berkenan bagi Allah. Ketika kita memahami apa yang baik, yang sempurna dan berkenan bagi Allah, maka kita secara otomatis tidak akan melakukan apa yang najis. Sebab kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah saudara berjuang memenuhi kebutuhan kehidupan ini, ada satu perjuangan yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi miliki dan bentengilah diri saudara dari pengaruh dunia ini yang menyeret kita semuanya mau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi keluarlah dari sana, pisahkanlah diri kita dan berkomitmenlah untuk tidak ambil bagian dalam segala kejahatan itu. Menjadi Kristen berarti menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, tetapi menjadi sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.